Pernahkah kamu merasakan ada sesuatu yang aneh pada temanmu, di mana apa yang kamu lihat dan rasakan sekarang tampak tidak seperti biasanya? Tentunya kita tidak bisa melihat isi hati seseorang dari perilaku yang tercermin di luar. Pastinya apa yang kita lihat dari seseorang belum tentu menggambarkan isi hatinya. Bisa saja teman kita itu menyembunyikan sesuatu yang kita tidak sadari. Terkadang ada orang yang terlihat baik kepadamu, padahal itu hanya berpura-pura. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui ciri orang yang hanya berpura-pura baik, supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih teman, dan menghindari untuk berteman dengan orang yang berpura-pura baik sama kita. Nah, bagaimana sih kita mengetahui orang atau teman yang hanya berpura-pura baik? Yang pertama, bersikap manis di depan atau memuji Anda secara berlebihan. Terkadang pujian yang berlebihan malah berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Justru ketika Anda mulai terlihat lengah, di saat itu temanmu yang berpura-pura baik akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Jadi bila seseorang atau teman terlampau memuji Anda bahkan pujiannya tersebut dirasakan terlalu berlebihan, maka ada kemungkinan dalam hatinya justru sedang mengejek Anda, sedangkan orang yang jujur dan tulus akan berkata apa adanya. Kedua, diam-diam membicarakanmu di belakang, bahkan menikung Anda dari belakang. Atau istilahnya bermuka dua, apa yang dikatakannya di hadapan Anda tidak sama dengan apa yang dikatakannya kepada orang lain. Biasanya dia mulai berani untuk membicarakan tentang keburukan dan rahasia Anda terhadap orang lain. Padahal kalau memang dia benar-benar teman sejati, tidak mungkin dia berbuat seperti itu. Bahkan yang lebih parahnya, terkadang kita melihat ada teman yang sampai merebut kekasihnya, di mana sebelumnya temannya itu bersikap baik, padahal kenyataannya dia menginginkan sesuatu, misalnya ingin mencoba merebut kekasihnya dengan berpura-pura baik. Ketiga, hati-hati bila kita mempunyai teman yang biasa memberikan masukan yang sifatnya negatif. Sebagai seorang teman yang baik, sudah selayaknya memberikan masukan atau ide-ide yang positif. Namun bila teman kita itu berusaha mempengaruhi kita untuk berbuat tidak benar, bahkan nasihatnya cenderung menyesatkan dan jika Anda termakan hasutan tersebut, maka sebaiknya Anda mulai untuk menjauhi temanmu itu. Karena justru ketika Anda punya masalah dan bercerita kepada temanmu itu, hasilnya malah akan merugikan diri Anda sendiri, sebab yang dilakukannya itu bukanlah membantu menyelesaikan masalah, justru memicu masalah baru yang lebih besar lagi. Keempat, teman yang bersikap baik hanya di saat ada keinginan saja. Dia hanya akan datang menemui Anda ketika dia menginginkan sesuatu dari Anda. Hal ini selalu menjadi ciri dari orang yang tidak tulus kepada Anda. Mereka hanya hadir saat membutuhkan sesuatu dan bantuanmu. Biasanya tidak mau terlibat dalam suatu kondisi yang tidak menguntungkan baginya. Mereka tetap menjalin pertemanan dengan Anda, namun hanya seperlunya saja. Orang seperti ini tak ragu bersikap, masa bodoh, yang penting keinginannya terpenuhi dengan memanfaatkan kebaikanmu. Biasanya tak hanya mengincar rasa peduli dan simpatimu, namun juga akan pelan-pelan membuatmu mengorbankan waktu dan segala hal untuk memuaskan keinginannya. Kelima, di saat kamu terjatuh atau mengalami musibah, maka orang yang sikapnya palsu tidak akan berusaha memberikan pertolongan atau bantuan. Terkadang dia akan berpura-pura menyibukkan diri untuk menghindari memberikan pertolongan kepada Anda, dan yang lebih parahnya lagi, dia merasa senang ketika Anda berada dalam kesusahan. Sebaliknya, apabila temannya sukses, seseorang yang sikapnya palsu jarang memberikan pujian. Selain itu juga, orang yang sikapnya palsu gemar merendahkan orang-orang terdekatnya. Baginya,
kesulitan yang dialami orang lain adalah berkah baginya. Keenam, seseorang yang bersikap palsu biasanya sibuk mencari perhatian yang dapat mendukung sikapnya. Dengan begitu, sikapnya yang sebenarnya palsu dipercaya oleh orang lain karena ada orang yang mendukungnya. Seseorang yang tidak tulus biasanya tidak suka kalau Anda yang lebih diperhatikan. Biasanya lambat laun akan terlihat sikap egoisnya. Ketujuh, teman yang berpura-pura baik biasanya hanya akan bersikap baik ketika status sosial Anda berubah, misalnya dalam hal kekuasaan, politik, jabatan, maupun materi. Jadi ketika Anda mendapatkan seorang teman yang awalnya terlihat biasa-biasa saja, namun setelah status sosial Anda berubah, dan dia tiba-tiba terlihat baik, maka Anda harus mulai berhati-hati terhadap perubahan sikapnya itu, bisa jadi dia sedang mencoba memanfaatkan kondisi Anda. Kedelapan, teman yang berpura-pura baik, biasanya sangat mudah untuk ingkar janji. Dia akan berusaha untuk memberikan alasan yang bertele-tele untuk mengingkari janjinya itu, dan biasanya terjadi berulang-ulang. Kesembilan, awalnya terlihat peduli, kemudian memanfaatkan. Pada awal perkenalan tentu kamu sangat senang dengan sikapnya yang peduli. Saking perhatiannya, biasanya kamu terkecoh dan langsung menaruh kepercayaan kepadanya. Dia seolah-olah menjadi sosok yang mengerti dan menemanimu di saat kamu susah. Namun ketika perlahan-lahan sifat aslinya muncul, ia akan memanfaatkanmu sesuai dengan yang sudah dia rencanakan. Kesepuluh, mengadu domba ketika terjadi suatu pertengkaran. Ketika Anda sedang bertengkar dengan orang lain, maka teman yang berpura-pura baik akan bersikap seolah-olah ingin menengahi tetapi justru dia sedang berusaha untuk memperkeruh keadaan. Jadi, itu 10 tanda yang bisa kita antisipasi jika kita mendapatkan teman seperti yang disebutkan di atas. Nah, mulai saat ini coba Anda perhatikan teman-teman yang Anda punya saat ini. Siapa tahu mempunyai karakter seperti yang disebutkan di atas. Semoga saja teman-teman Anda tidak bersikap demikian. Kalaupun Anda merasa ada teman yang bersikap mencurigakan seperti yang dipaparkan barusan, maka alangkah lebih baiknya untuk mencoba menjauh supaya tidak menyebabkan hal buruk bagi Anda. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sekian, semoga isi video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan untuk di-like dan di-subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.